semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis video kampanye saya yang mengangkat tema penggunaan bahasa Indonesia yang tidak santun di media sosial. Melalui video kampanye tersebut, saya akan mengajak penonton untuk lebih sadar tentang penggunaan bahasa Indonesia yang santun di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Jowita Nadina Aulia dengan NIM 2504056424. Hati-hatilah saat menggunakan media sosial atau menjalin pergaulan dengan sesama. Akhir-akhir ini kasus perundungan atau bullying semakin mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak dan juga remaja. Korban perundungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Untuk itu, orang tua khususnya diminta untuk melakukan pengawasan yang cukup ketat pada anak-anaknya saat bermain gawai dan media sosial. Ternyata, Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Berawal dari aduan masyarakat pada postingan yang dimuat di akun Facebook Meli Ito NG tentang ujaran kebencian yang mengarah pada Sarah, pelaku kejahatan tindak pidana pelanggaran UU ITE dengan menyebarkan ujaran kebencian yang mengandung unsur sara di sosial media. Pemirsa, viral di media sosial video yang berisikan sejumlah orang memegang senjata dan mengucapkan kata-kata yang bernarasi provokatif. Bayangkan ketika kamu buka Instagram, Twitter, ataupun TikTok, jadi kamu langsung ngetik dengan cepat dan kata-kata itu terkirim ke ribuan orang. Tapi, apakah kata-kata itu santun? Bahasa Indonesia yang tidak sopan, seperti bodoh atau kata ejekan yang payah banget sih, itu juga bisa jadi bom waktu di media sosial. Ini bukan hanya soal etika, tapi juga soal dampak nyata. Gimana kalau kita bisa menyakiti perasaan orang lain dengan kata-kata itu, atau bahkan memicu konflik yang lebih parahnya, cyberbullying yang berujung seseorang menjadi stres atau depresi. Mari kita bahas lebih jelasnya, tanpa ribet, dan langsung ke intinya, gimana bahasa kita bisa merubah dunia di kita menjadi lebih baik. Sebenarnya, kenapa sih bahasa tidak santun itu berbahaya di media sosial? Karena di media sosial, kata-kata kita abadi dan bisa dengan mudahnya disebarluaskan. Misal, kamu komen, dasar pecundang gak berguna, itu bukan sekedar candaan. Tapi bisa saja kata-kata itu bikin mereka merasa rendah diri, hilang kepercayaan diri, atau bahkan menarik dirinya dari lingkungan sekitar. Di Indonesia, kita punya undang-undang ujaran kebencian atau penghinaan bisa dikenakan sanksi hukum dari peringatan hingga pidana. Bayangin kalau kamu harus menghadapi konsekuensinya karena satu komen impulsif. Bukan hanya korban yang rugi, tapi kamu juga bisa kehilangan teman, reputasi, bahkan peluang kerja nantinya. Media sosial harusnya menjadi ruang berbagi positif, bukan arena perang kata-kata kasar. Tapi tenang, ada solusinya, namanya netiquette, etika ketika di internet. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti berpikir sebelum berkomentar atau mengganti bahasa negatif menjadi bahasa yang lebih sopan. Contoh sederhananya, daripada kita ketik baju kamu norak, gak cocok di kamu, kita bisa ganti jadi, wah baju kamu bagus, unik, tapi coba deh paduin sama warna lain, siapa tahu lebih cocok di kamu. Lihat bahasa Indonesia yang kaya dengan kata-kata seperti terima kasih, selamat mencoba, dan mantap nih, bikin komen kamu kelihatan lebih positif. Banyak yang suka dan membangun hubungan yang baik. Gak perlu kaku, justru santun bikin kamu kelihatan lebih keren. Bayangkan kalau semua orang terapin ini, media sosial nggak lagi dipenuhi ujaran kebencian atau singkatan negatif, tapi dipenuhi inspirasi dan dukungan. Kamu bisa mulai dari hapus komen kasar dan ganti yang sopan, serta tag teman kalian dengan hashtag cinta bahasa Indonesia, hashtag bahasaku banggaku. Share pengalaman kamu, pernah nggak sih kamu nyesel posting sesuatu? Ceritain di kolom komentar biar kita saling ingetin. Ingat, bahasa adalah cerminan diri kita. Dengan sopan kita rayakan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, bukan pemisah. Sesuai kutipan di video saya, bahasa adalah cerminan diri kita. Dengan sopan kita rayakan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, bukan pemisah.
Pesan utama yang saya sampaikan adalah memotivasi dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang sopan dan bijak di media sosial. Sekarang bahasa kasar sering menyinggung orang lain, tapi kalau kita pilih yang lebih sopan, suasana menjadi lebih asik dan terasa lebih dekat untuk satu sama lain. Dilihat dari hasil tayangan video ini sudah berhasil menarik audiens untuk menonton dengan jumlah sekitar 198 penayangan, 18 suka, dan 7 komentar. Ini memang belum mencapai ribuan, tetapi dilihat dari konteks videonya yang bertema penggunaan bahasa Indonesia yang santun di media sosial yang biasanya dianggap kurang menarik, ini bisa dibilang hasil yang cukup baik. Mereka ternyata masih peduli tentang penggunaan bahasa di ruang digital. Hanya saja perlu penyampaian yang sesuai dengan mereka. Lihat dari komentar-komentar penonton, hampir semuanya berkomentar positif dan antusias. Banyak komentar seperti, ini benar banget, kadang tanpa sadar kita ngelakuin itu. Keren banget videonya, terima kasih sudah bikin ini. Keren banget, benar-benar mengedukasi. Dan juga komentar-komentar apresiasi lainnya. Dari sini terlihat bahwa audiens mendapatkan manfaat dari konten ini. Mereka tidak hanya menonton, tetapi juga memberikan apresiasi. Kesimpulan dari video ini adalah semua orang sudah sadar tentang pentingnya menjaga perkataan atau ketikan di media sosial.